Kembali di Indonesia Bicara pemirsa masih dengan dua narasumber kami, ada Pak Arfi dari Kementerian Agama, kemudian juga Pak Firman dari Ampuri. Kita lanjutkan kembali, Bapak-bapak masih bersama kami. Baik, saya ke Pak Arfi terlebih dahulu. Pak Arfi, apakah ini dengan begini artinya akan ada perpanjangan hari begitu ya untuk ibadah umroh? Kalau biasanya di masa normal total mungkin 9 hari untuk kepergian ibadah umroh ini. Tapi kalau di masa pandemi dengan adanya masa karantina akhirnya jumlah hari menjadi bertambah begitu ya Pak ya? Iya. Oh enggak juga Mbak, tetap Tidak, sebenarnya. tetap 9 hari? Iya, tetap bisa 9 hari, Mhm. bisa pakai 12 hari, Hmm. termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan karantina selama 3 hari tersebut. Mhm. Karena untuk pelaksanaan umrohnya pun untuk tahap awal dan di masa pandemi ini hanya bisa dilaksanakan 1 kali. Ya. Dan baru bisa melaksanakan umroh yang kedua setelah 14 hari kemudian. Gitu. Jadi ini juga perlu diketahui oleh jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Mhm. Sebagai contoh misalnya untuk keberangkatan yang perdana kemarin, itu kami kebetulan melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung dan bertanya kepada pengurus, asosiasi dan pimpinan PPU mengenai paket penyelenggaraan ibadah umrohnya. Ternyata mereka paket itu 12 hari, ya, termasuk perjalanan. Iya. Dan termasuk juga di dalamnya untuk pelaksanaan karantina 3 hari. Gitu. Mhm. Mhm. Baik, kemudian untuk jamaah sendiri apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kaitannya dengan umroh di masa pandemi ini? Persiapan apa yang memang harus dilakukan oleh masing-masing jamaah yang mungkin nanti sudah masuk dalam persyaratan untuk melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini? Ya, yang paling penting tentu ya kami menghimbau pada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini untuk mengetahui syarat dan ketentuan serta protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Ya, pertama dari sisi usia, kemudian sebelum berangkat sudah harus ada hasil PCR swab yang hasilnya negatif. Kemudian ketika tiba di Arab Saudi juga langsung dilakukan karantina selama 3 hari. Pelaksanaan ibadah umrohnya juga dibatasi dan sebelum pulang harus dilakukan PCR swab-nya. Sehingga betul-betul harus mempersiapkan kesehatan, harus mempersiapkan mental, karena tentu yang kami utamakan adalah kesehatan, keamanan dan keselamatan jemaah kita. Dan di samping itu untuk tambahan biaya karena ada penerapan protokol kesehatan, ya tentu akan ada penambahan biaya untuk karantina, pengambilan PCR swab sampai 2 kali, kemudian akomodasi maksimal 2 orang. Ya ini perlu tentu harus diketahui oleh masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan kami juga menghimbau kepada seluruh PPU agar menjelaskan dan mensosialisasikan setransparan mungkin syarat, persyaratan, ketentuan, dan protokol kesehatan yang akan diterapkan. Sehingga ini diketahui oleh masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh. Baik, berapa persen tambahan untuk biaya ini, Pak Arfi? Kami sesungguhnya saat ini sedang melakukan pembahasan dengan para kawan-kawan dari asosiasi, yaitu mengenai harga referensi pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Kami sudah mempunyai harga referensi pada masa normal, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Ya. Tetapi karena pada masa pandemi ini ada beberapa penambahan komponen biaya, sehingga perlu ada penyesuaian dari harga. Jadi kalau ditanya persentase, kami belum bisa menyampaikan secara rinci, tapi berdasarkan informasi daripada beberapa penyelenggara umroh yang kemarin memberangkatkan jemaahnya, ya persentase kenaikannya itu bisa sampai 20 atau 30%. 20 sampai 30% dari harga normal biasanya, gitu ya? Ya. Baik, Mungkin bisa ditanyakan lebih pas ke Pak Firman itu. Baik, saya ke Pak Firman kalau begitu. Pak Firman, tadi salah satu jamaah di awal sempat mengatakan agak terburu-buru sebenarnya dalam melakukan persiapan karena tiba-tiba ditelepon harus melakukan tes begitu ya, kemudian harus kemudian mendapatkan hasil secepat mungkin.
sebenarnya kalau normal nantinya ketika sudah dipersiapkan bagi jamaah yang akan melaksanakan umroh di masa pandemi untuk keberangkatan berikutnya, berapa hari sebelumnya akan diinformasikan dari pihak travel, kemudian sampai harus menjalani tes dan sebagainya? Eh, yang agak membuat terburu-buru adalah sebetulnya proses PCR-nya, Mbak Rizka. Karena ada waktu 72 jam maksimal. Ya, Sedangkan hasil PCR itu tidak bisa keluar cepat. betul. Jadi itu yang membuat terasa terburu-buru. Jadi walaupun sudah ada persiapan seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelumnya, semuanya baru kita mulai ketika H-72 jam sebelum keberangkatan. 72 jam sebelum 2 jam, keberangkatan ya? Jadi dia 72 jam itu termasuk pengambilan PCR-nya. Jadi kalau seandainya berarti ada waktu 3 hari harus sudah terbang. Jadi H-3 dia mengambil PCR, H-2 hasil PCR keluar, baru proses visa kita proseskan. Jadi itu, nah proses visa dengan kondisi kuota yang terbatas ini, kadang-kadang belum tentu tersedia dalam waktu yang cepat kuotanya. Nah, perlu menunggu waktu untuk kuota. Once kuota sudah approve, dimasukkan nomor tiket, nomor PCR-nya, kemudian data-data yang lain termasuk paket perjalanannya. Karena dalam kondisi ini semua sistem, semua hal dibeli dalam melalui sistem dan dilakukan online. Jadi pada H-3 itu semua proses baru berjalan. Makanya terbukti di tahap hari keberangkatan awal ada sekitar 50 sampai 60 jamaah yang harusnya berangkat di hari itu sudah punya tiket, akhirnya tidak sempat mendapatkan visa. Dan mereka akhirnya ditinggal dan baru akan berangkat besok. Ini kendala juga, besok mereka berangkat, hasil PCR yang kemarin mereka lakukan hangus lagi. Karena 72 jam, hari ini mereka PCR lagi. Jadi itu juga yang perlu dipahami oleh jamaah, memang kondisi keberangkatan umroh di masa new normal ini, masa pandemi ini tidak semudah dan tidak senyaman sebagaimana umroh sebelumnya. Jadi perlu kesabaran tingkat tinggi, bukan hanya tadi biaya yang meningkat. Kami kalau tentang biaya, Mbak Rizka, kami istilahkan penyesuaian, bukan kenaikan. Baik. Kenapa? Karena memang hal baru yang harus disesuaikan sehingga ada biaya-biaya tambahan. Apalagi yang bisa Anda sampaikan kepada jamaah yang memang dari sisi usia mungkin tidak masuk dalam persyaratan begitu ya, rata-rata kan jamaah Indonesia mungkin yang ingin melakukan umroh sudah di atas usia 50 tahun begitu. Apa mungkin yang bisa disampaikan untuk meyakinkan sebenarnya kepada para jamaah kaitannya dengan persyaratan usia yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi? Iya, secara umum kami menyampaikan rasa prihatin bagi jamaah yang sudah terdaftar dan tertunda keberangkatannya mulai 27 Februari yang lalu. Namun ketika umroh baru dibuka di tahap pertama, di tahap ini pas mulai tanggal 1 November ada batasan usia. Jangan bersedih, tetap optimis, insya Allah ini adalah kabar gembira awal. Bahwa umroh sudah dibuka, itu dulu yang mau kita syukuri. Dalam kondisi pandemi, Saudi Arabia akhirnya tetap membuka umroh dan tetap melayan umroh. Nah, bagi jamaah-jamaah yang masih termasuk dalam usia yang bisa berangkat, silahkan berangkat, namun pastikan Anda punya persiapan mental yang lebih baik, kesehatan lebih baik, dan kesabaran lebih banyak. Sedangkan yang belum siap, insya Allah ada tahap selanjutnya. 1 Januari, Saudi Arabia akan membuka kebijakan umroh normal kembali dengan kuota yang akan lebih banyak lagi. Kita berharap pada tanggal 1 Januari atau tahap 4 yang mereka istilahkan, akan batasan usia akan lebih diperluas insya Allah, sehingga akan lebih banyak lagi kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Baik, tadi Pak Arfi sempat menyampaikan hanya ada 4 bandara besar sebenarnya yang diperbolehkan untuk keberangkatan jamaah umroh ini sendiri. Apakah memang ini ada salah satu yang menjadi kendala dari pihak travel umroh, artinya jamaah dari yang luar daerah atau luar wilayah dari 4 bandara besar tersebut harus menuju ke bandara tersebut. Apakah ini memang menjadi salah satu kendala bagi travel umroh atau seperti apa? Saat ini kami melihat ketentuan yang disampaikan oleh Kemenak dalam hal ini oleh Ditjen PAU itu sudah cukup baik, karena memang kondisinya ketentuannya adalah hanya pesawat Saudi Airlines saja yang memberangkatkan jamaah. Dan Saudi Airlines selama ini hanya berangkat dari 4 terminal yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi tempat embarkasi itu jika hanya tetap menggunakan 1 airline saja, insya Allah sudah cukup. Artinya tidak menjadi suatu masalah besar begitu ya? Iya. Baik. Karena Saudi Airlines saja hanya terbang di 4 bandara itu saja dari Indonesia. Baik, terakhir saya ke... Saat ini kita berharap
Saat ini kami berharap juga penerbangan menambah untuk slot penerbangannya dan betul-betul bisa berangkat dari 4 embarkasi tersebut. Karena sampai sekarang dalam baru pekan ini masih terjadwal hanya berangkat dari Cengkareng saja. Baik, pertanyaan saya terakhir ke Pak Arfi. Pak Arfi, untuk jamaah yang memang sudah berencana untuk melakukan umroh, selain kaitannya dengan PCR swab dan juga tes lainnya, apalagi yang harus disiapkan oleh para jamaah ini sebelum nantinya akan beribadah di masa pandemi? Ya, ada beberapa. Yang paling pertama adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Yang kedua adalah mental, ya. Yang kedua adalah mental, karena ini penyelenggaraan umroh dilaksanakan pada masa pandemi. Itu aja mungkin, Mbak. Kesehatan dan juga mental gitu ya, itu yang juga sangat penting. Termasuk juga pemahaman kaitannya dengan perubahan peraturan begitu yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, itu yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Untuk menjaga protokol kesehatan, seperti apa nanti penanganannya, baik itu di bandara, ketika di dalam bis, maupun juga pada saat nanti tiba di Tanah Suci, Pak Arfi? Ya, sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya. Tinggal ini kami akan sosialisasikan secara masif, termasuk juga kami minta para penyelenggara perjalanan umroh untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah umroh, yaitu pedoman dan protokol kesehatan baik di tanah air selama perjalanan maupun di Arab Saudi. Jadi sudah lengkap. Tinggal nanti kami memohon kedisiplinan, ketaatan, dan kepatuhan bagi jemaah itu sendiri untuk mengikuti protokol kesehatan dan beberapa protokol lain yang sudah ditetapkan, gitu Mbak. Pak Firman, terakhir, selain dari perlengkapan umroh, apakah memang juga dari travel memberikan peralatan-peralatan kaitannya dengan protokol kesehatan? Betul, kami di Ampuri telah memberikan sosialisasi ke anggota kami untuk menyiapkan SOP khusus untuk pelaksanaan ibadah umroh selama masa pandemi ini. Kemudian juga sangat concern dengan atribut-atribut yang sifatnya untuk menjaga kesehatan, diantaranya masker, kemudian hand sanitizer, kemudian tim-tim di lapangan untuk selalu menjaga kebersihan lokasi yang akan dipakai baik kendaraan ataupun lokasi pertemuan jamaah dalam hal bimbingan di dalam hotel dan sebagainya. Baik, dengan dibukanya umroh tentu ini juga menjadi sebuah kabar gembira, angin segar tidak hanya bagi jamaah Indonesia tapi juga seluruh dunia begitu ya, yang akhirnya bisa menjalankan ibadah. Baik, Pak Arfi dan juga Pak Firman, terima kasih untuk waktu Anda pada malam hari ini. Sehat selalu, insya Allah kondisi ini bisa selesai dan umroh bisa dijalankan kembali normal begitu ya, seperti harapan dari seluruh umat yang ada di dunia. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikian Indonesia Bicara pada malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan informasi dan juga manfaat untuk Anda. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih, sampai jumpa.